Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi di ruang PPKN TV. Hari ini kita akan belajar PPKN lagi ya. Siapin alat tulisnya ya. Let's get started. Bab 3, tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Nah, yang akan kita pelajari kali ini mengenai makna tata urutan peraturan perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu apa sih? Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, berarti kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum yang dimaksud itu adalah hukum peraturan perundang-undangan itu sendiri yang berupa dokumen tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat berwenang seperti DPR, DPRD, Presiden, Gubernur, Wali Kota maupun Bupati. Berikut beberapa pengertian peraturan perundang-undangan dari beberapa tokoh, yaitu Bagirmanan, Suhino, Al-Hamid S. At-Tamimi. Nah, dari ketiga pendapat mengenai pengertian peraturan perundang-undangan, Ibu dapat simpulkan peraturan perundang-undangan itu memuat aturan tertulis yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang dengan tujuan sebagai sanksi yang berlaku umum serta mengikat rakyat. Nah, alasan pentingnya peraturan perundang-undangan itu, peranannya menurut Bagirmanan itu merupakan kaidah hukum yang mudah dikenal, mudah diketemukan kembali, dan mudah ditelusuri. Kemudian memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidah dalam peraturan perundang-undangan mudah diidentifikasi dan diketemukan kembali. Adanya struktur dan sistematika yang lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa dan diuji kembali baik dari segi formal maupun segi materi muatannya. Kemudian, pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Selain itu, peraturan perundang-undangan itu memiliki dua fungsi. Yang pertama, fungsi internal, yang kedua, eksternal. Fungsi internal itu berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum suatu negara. Nah, fungsi internal itu biasanya terdiri dari fungsi penciptaan hukum, pembaharuan hukum, integrasi, dan kepastian hukum. Sedangkan fungsi eksternal, peraturan perundang-undangan terdiri dari fungsi perubahan, stabilisasi, dan kemudahan. Nah, kalau menurut Aan Seidman menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pernyataan efektif dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan sebagai hukum yang menjadi sebuah langkah penting bagi suatu negara dalam upaya perubahan perilaku. Oke, di sini Ibu jelaskan beberapa perbandingan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dari berbagai aturan yang ada di Indonesia. Nah, ini perbandingannya ya. Kalau yang terbaru itu yang kita pakai sekarang itu adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana tata urutan peraturan perundang-undangan itu dari yang paling tinggi dan yang paling rendah berturut-turut. Di antaranya yang tertinggi ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua itu ada ketetapan MPR, yang ketiga undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah provinsi, dan yang ketujuh peraturan daerah kabupaten atau kota. Sisanya bisa kalian pelajari sendiri ya. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan dasar hukum tertinggi loh di Indonesia. Nah, dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan peraturan yang ada di bawahnya. Nah, Undang-Undang Dasar itu mengalami beberapa kali perubahan, yaitu sebanyak 4 kali dari tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, dan diubah oleh lembaga yang namanya MPR. Nah, biasanya materi yang terkandung di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu, yang pertama memuat ketentuan-ketentuan susunan organisasi negara dan pemerintahan, yang kedua memuat ketentuan-ketentuan tentang rakyat, yang ketiga memuat ketentuan yang berkaitan dengan identitas negara seperti bahasa, lambang, dan bendera, yang keempat memuat jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak serta kewajiban sebagai warga negara. Yang kelima, memuat susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang keenam, membuat pembagian dan pembatasan kekuasaan atau tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Nah, kemudian aturan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 itu ada yang namanya ketetapan MPR. Nah,
ketetapan MPR ini yaitu sebuah produk legislatif yang dibuat itu oleh lembaga MPR. Nah, sebagai sumber hukum, isi dari ketetapan MPR itu diantaranya biasanya memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan undang-undang, memuat garis-garis besar haluan negara atau GBHN dalam bidang eksekutif dilaksanakan dengan keputusan presiden. Adapun 3 hal yang harus diatur dalam ketetapan MPR yaitu memperinci secara lebih lanjut aturan yang tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua, menjadi tempat perwujudan norma hukum yang berasal dari hukum dasar tidak tertulis dalam aturan dasar tertulis. Yang ketiga, menjadi pelengkap aturan dasar yang tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan MPR yang sudah ada. Nah, peraturan yang di bawah TAP MPR, kemudian ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, undang-undang ini merupakan penjabaran langsung dari Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuat oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Nah, muatan yang harus diatur dalam undang-undang berisi pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang, pengesahan perjanjian internasional tertentu, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dan atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Nah, adapun Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundangan yang dikeluarkan presiden nih. Jadi yang mengeluarkannya presiden hanya dalam keadaan genting saja dan memaksa. Sisanya bisa kalian baca sendiri ya. Kemudian di bawah undang-undang atau Perpu ada peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah ini merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh presiden. Nah, untuk apa sih? Untuk menjalankan dari undang-undang itu sendiri. Nah, cakupan dari peraturan pemerintah ini tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang tercakup dalam undang-undang yang ada di atasnya. Contoh nih, peraturan pemerintah adalah PP nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Kemudian nih di bawah peraturan pemerintah ada peraturan presiden. Nah, peraturan presiden itu merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden tentunya untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Nah, biasanya peraturan presiden ini berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Contoh dari peraturan presiden adalah peraturan presiden Republik Indonesia nomor 20 tahun 2015 tentang Badan Pertahanan Nasional. Nah, kemudian selanjutnya peraturan di bawah peraturan presiden ada apa? Ada peraturan daerah provinsi. Nah, peraturan daerah provinsi ini biasanya peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi atas persetujuan bersama gubernur. Nah, biasanya muatan peraturan daerah provinsi ini muatannya itu dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi khusus untuk peraturan yang ada di daerah itu saja. Contoh peraturan daerah provinsi adalah peraturan daerah provinsi nomor 1 tahun 2007 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Provinsi Jawa Tengah. Yang terakhir, peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah kabupaten atau kota berarti peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Contohnya bisa kalian cari sendiri ya. Nah, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia itu ada asasnya loh. Nah, asas-asasnya ini menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu diantaranya asas kejelasan tujuan. Yang kedua, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tetap. Yang C, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Yang D, asas dapat dilaksanakan. Yang E, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. F, asas kejelasan rumusan. G, asas keterbukaan. Nah, rinciannya bisa kalian baca sendiri ya. Nah, adapun dalam pembuatan materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas-asas berikut nih. Ada lagi, yang pertama pengayoman, yang kedua pengemanusiaan, yang ketiga kebangsaan, yang keempat keluargaan, kemudian kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan terakhir keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
Nah, proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri itu berbeda-beda. Contoh, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dibentuk ketika sidang BPUPKI, rancangannya dibahasnya. Nah, kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Ternyata sudah lama kan Undang-Undang Dasar itu ada. Sisanya boleh kalian baca sendiri ya. Kemudian proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua itu adalah TAP MPR. Nah, biasanya dalam menyusun TAP MPR itu ada 4 tingkatan pembicaraan. Nah, biasanya di tingkat 1, pembahasannya itu dibahas oleh Badan Pekerja MPR tahapannya. Kalau di tingkat 2, biasanya dibahas dalam rapat paripurna MPR yang didahului oleh pandangan umum dari praksi-praksi nih. Yang ketiga, di tingkat ketiga, pembahasan oleh komisi atau panitia ad hoc MPR. Dan yang terakhir, tingkat paling atas, tingkat 4, pengambilan keputusan oleh rapat paripurna MPR. Nah, proses pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini undang-undang atau perpu nih, biasanya rancangan undang-undang itu diajukan oleh DPR, Presiden atau DPD dengan menyertakan naskah akademisnya. Jadi mau seperti apa rancangannya. Kemudian kalau proses pembentukan peraturan pemerintah, nah tahapannya biasanya PP ini berasal dari rancangannya itu dari kementerian atau lembaga pemerintah, non-kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. Nah, pembentukan panitia untuk penyusunan peraturan pemerintahnya seperti apa, kemudian koordinasi rancangan peraturan pemerintah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum, karena yang mengurusi masalah aturan ini di bidang hukum ya. Kemudian perencanaan penyusunan PP, kemudian setelah selesai baru diputuskan oleh Presiden. Nah, kalau peraturan Presiden penyusunannya itu tidak melibatkan DPR, melainkan melibatkan Menteri. Penyusunannya itu berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi dibentuk pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintahan non-kementerian. Kemudian pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan. Yang ketiga, biasanya peraturan presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Dan terakhir, kalau sudah disetujui, tinggal ditetapkan dan disahkan oleh presiden. Nah, kalau peraturan daerah provinsi itu rancangannya pasti dibuat oleh DPRD provinsi ya, atas persetujuan dari gubernur. Nah, kalau peraturan daerah kabupaten atau kota, berarti peraturan tersebut diusulkan atau dirancang oleh DPRD kabupaten atau kota atas persetujuan dari bupati atau wali kota. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nih, contoh sikap patuh terhadap peraturan perundang-undangan diantaranya melaksanakan setiap peraturan yang berlaku, kemudian menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, mendukung setiap upaya untuk memperbaiki keadaan sesuai peraturan, melaporkan kepada pihak yang berwenang jika ada suatu pelanggaran terhadap aturan, mematuhi peraturan lalu lintas seperti berkendara di lajur yang benar, tidak menerobos lampu merah, dan memakai atribut keselamatan berkendara. Nah, selanjutnya, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan juga dapat dilakukan di berbagai lingkungan, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Nah, contoh di lingkungan keluarga nih, harus bersikap sopan dan santun dalam lingkungan keluarga, harus menjaga nama baik dan kehormatan keluarga, menggunakan fasilitas keluarga dengan tertib, menjauhi perilaku buruk yang merugikan diri dan keluarga, mematuhi nasihat orang tua. Kemudian di lingkungan sekolah, harus tekun belajar, menjaga kebersihan sekolah, membuang sampah harus pada tempatnya, berperilaku baik dan sopan, serta tidak merokok, dan mengerjakan pekerjaan rumah. Di lingkungan masyarakat, tidak berbuat onar ya, terus harus menghormati tata cara adat kebiasaan setempat di tempat kamu seperti apa, kemudian menjaga nama baik masyarakat, peduli terhadap aturan yang berlaku di masyarakat, dan melaksanakan hasil musyawarah di lingkungan masing-masing. Di lingkungan negara nih, taat dan tepat waktu membayar pajak. Ya, kalau sudah wajib pajak berarti harus tepat waktu, mematuhi aturan ataupun rambu-rambu lalu lintas, mengendarai kendaraan dengan surat izin mengemudi. Kalau tidak punya SIM,
jangan sekali-kali untuk mengemudi ya. Menyeberang jalan di tempat penyeberangan dan menjaga nama baik negara. Oke, materinya udah selesai ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share tentunya. Stay tune terus di Ruang PPKN Bu Tiwi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.